Fir'aun laknatullah alaih, yang namanya 74 kali disebut di dalam Al-Quran. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya dia dengan kekuasaannya, dan bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi sejarah membuktikan bagaimana Allah menghinakan wafatnya Fir'aun laknatullah alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur senantiasa terus kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus menerus Allah berikan kepada kita. Bagian daripada wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, atqakum, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri kita sampai dengan detik ini, bagaimanakah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab kemuliaan itu hanyalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bukan karena kekuasaan yang kita miliki. Kemuliaan bukan karena kedudukan yang kita miliki. Sebab kekuasaan dan kedudukan, jabatan yang kita miliki tanpa dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malah menghantarkan kita kepada kehinaan. Sebagaimana sejarah telah mencatat, Fir'aun laknatullah alaih, yang namanya 74 kali disebut di dalam Al-Quran. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya dia dengan kekuasaannya, dan bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi sejarah membuktikan bagaimana Allah menghinakan wafatnya Fir'aun laknatullah alaih. Ini merupakan petunjuk pembelajaran besar bagi diri kita, bahwa sehebat apapun kita,
sekuat apapun kita, kalau kita hanya membanggakan kedudukan, kekuasaan, jabatan yang kita miliki tanpa dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menggapai yang disebut dengan kemuliaan itu. Maka Allah mengingatkan kita umat manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan juga bukan hanya disebabkan oleh harta yang kita miliki. Sebab banyak orang yang memiliki harta tanpa dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah memperlebar jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki bukan mengantarkan dia kepada ketaatan, malah menjerumuskan dia kepada kenistaan. Ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kaya rayanya Qarun yang namanya 4 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ketika dia diberi harta yang melimpah, apa yang disampaikan oleh Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang saya dapatkan itu adalah karena kemampuanku, karena kerja kerasku. Dia tidak melibatkan Allah dalam hidupnya. Dia menyampaikan ala ilmin indi, seolah-olah harta yang dia miliki itu tidak ada campur tangan Allah. Maka harta yang kita miliki, walaupun dia bertumpuk, walaupun banyak, tanpa dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki itu tidak akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Tapi harta yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu juga dengan ilmu yang dimiliki. Ilmu tanpa dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah, ilmu tanpa dilandasi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ilmu inilah yang akan menjerumuskan kita jauh daripada hidayah Allah, jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana hebatnya Haman, penasehat Fir'aun laknatullah alaih, ajudannya Fir'aun, menterinya Fir'aun, yang terus mencari akal dengan ilmu yang dia miliki, dengan kecerdasan dia miliki, untuk menyenangkan atasannya, untuk menyenangkan junjungannya. Yang salah pun dia benarkan asal junjungannya merasa senang. Ilmu yang dimiliki bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi ilmu yang dia miliki untuk kepentingan pribadi dan kelompok, untuk menyenangkan junjungannya. Maka apabila kecerdasan yang kita miliki tanpa dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi Haman kecil yang namanya 6 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka kembali khatib mengingatkan, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa inilah yang membuat kita menjadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat berangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, dia menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku sungguh merindukan saudara-saudaraku. Lalu sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang setelah aku tiada, mereka terus mengingatku, mereka terus berselawat kepadaku, mereka terus mengamalkan sunnah-sunnahku, yang mereka dalam kehidupannya terus berselawat kepadaku, mengingatku padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saudara-saudaraku. Bersyukurlah kita kepada Allah, andai kelak kita digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Mereka yang selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah keimanan kita kepada Rasulullah? Bagaimanakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andai kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, wahai saudara-saudaraku, wahai umatku, apa yang sudah engkau perbuat untuk umat? Apa yang sudah engkau lakukan li'ala'i kalimatillah? Apa yang telah engkau lakukan untuk mengembangkan agama Islam ini? Betapa malunya kita kelak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai selama kita hidup andil kita sangat minim menebarkan dakwah Islamiyah, andai dalam kehidupan kita ini sangat minim untuk terus intisar dinul Islam ini. Oleh karena itu mari bersama-sama, terutama di bulan Maulid ini, kita meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab Asbabul Faraj yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menyampaikan fadilah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya annaha sababun li ghufranidz dzunub. Dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasul, ini akan menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita kepada Allah. Lalu yang kedua, annaha sababun li qada'il hawaij. Ini akan menjadi sebab hajat niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita yang memiliki niat dan hajat, mari perbanyak berselawat kepada baginda Rasul. InsyaAllah niat dan hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, innaha sababun linafil faqr. Dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjauhkan kita daripada kefakiran atau kekufuran. Hadirin pada jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam ini. Lihat, cobalah kita melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana respon kita ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat dia merespon perintah-perintah Allah. Berbahagia dia merespon perintah-perintah Allah. Suratul istijabah. Bersegera dia melakukan perintah-perintah Allah. Kenapa? Lapang hatinya. Yashrah sadrahu lil Islam. Maka dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada 3 orang, 3 golongan ciri orang yang mendapatkan hidayah, yang Allah lapangkan hatinya menerima Islam itu. Siapa mereka? Yang pertama, hati yang hidupnya condong kepada Allah. Hati yang hatinya itu Allah menjadi prioritas dalam kehidupannya. Pribadi yang akhirat menjadi hal yang diutamakan dalam kehidupannya. Pribadi yang orientasi kehidupannya itu adalah akhirat, yang orientasi kehidupannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia meyakini kehidupan di dunia ini sifatnya hanyalah sementara saja. Maka apapun yang miliki, apapun yang dia kuasai, dia utamakan terus untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hatinya prioritasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salatnya akan menjadi khusyuk, ibadahnya akan semakin ringan dan mudah. Kenapa? Allah menjadi prioritas dalam hidupnya. Bahkan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Madarikus Salikin, beliau menyampaikan, la yarfa'us sajid fi sujudihi hatta yalqahu Allah ta'ala. Orang yang betul-betul tulus, Allah menjadi prioritas dalam kehidupannya. Saat dia sujud, dia tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia menikmati sujudnya, bukan hanya fisiknya, bukan hanya covernya, bukan hanya sekedar rutinitas sujudnya, tapi dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sujudnya. Apa ciri orang yang merasakan kehadiran Allah dalam sujudnya itu? Yashrah sadrahu, lapang hatinya, as-sakinah, tentram jiwanya. Maka sujud dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendatangkan ketenangan jiwa dalam hidupnya. Lalu yang berikutnya, ciri orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia terhindar daripada tipu daya dunia ini. Jangan sampai hiruk pikuk dunia ini melalaikan kita daripada Allah. Jangan sampai dunia ini melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang pecinta dunia, maka hidupnya akan dia jadikan dunia menjadi prioritas dalam kehidupannya. Sibuk dengan urusan-urusan dunia, tapi dia lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, min alamati i'radillahi ta'ala indal abdi ay yaj'ala sughlahu fima la ya'ni. Ciri orang yang hidupnya itu jauh daripada rahmat Allah, yang hidupnya itu Allah berpaling dari hidupnya, yaitu Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mari kita evaluasi aktivitas kita sehari-hari. Apakah lebih banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau kepada perkara-perkara yang malah memperlebar jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Maka lihat aktivitas kita, sejauh mana manfaat yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan yang sia-sia lebih dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, jadi pribadi orang yang mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yasrah sadrahu lil Islam, ini adalah orang yang dalam kehidupannya selalu ingat dengan kematian. Sebab kematian inilah yang menjadi renungan besar dalam kehidupan kita. Al-mautu haqqun, kematian itu benar adanya. Karena dengan kematian itulah menjadi pembelajaran besar bagi kita, bahwa hidup kita di muka bumi ini ada batasnya.
Jangan sampai kehidupan kita di muka bumi ini lupa kita dengan batas tersebut, yang batasannya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu zikrul maut, ingat dengan kematian. Sehebat apapun kita saat ini, kelak pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal apakah yang sudah kita persiapkan saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini menjadi renungan besar dalam kehidupan kita. Jikalau kita ingin di mana kedudukan kita kelak di akhirat, idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi madza yuqimuka. Jika kita ingin mengetahui kedudukan kita kelak di akhirat, lihat fi madza yuqimuka, di mana saat ini kita berada. Apakah saat ini kita berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan di dalam kehidupan kita, dan silakan kita jawab masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang hatinya terus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak tertipu dengan hiruk pikuk dunia ini, sebab akhirat menjadi tujuan akhirnya. Lalu yang ketiga, yaitu pribadi yang selalu ingat dengan kematian, yang mengingatkan dia tentang kehidupan yang hakiki kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.